Sebelumnya kami di sini kelompok 5 dari kelompok strategik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebangkrutan PT Bata Indonesia. Sebelumnya ada kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, ada saya sendiri, Wiratama, ada Dewanti, ada Serilia, dan ada Devinya, dan ada Putri Dwi Febriani. Untuk komponennya ada pendahuluan, ada profil perusahaan, ada analisis lingkungan bisnis, strategi bisnis, kinerja perusahaan, tantangan dan masalah, solusi dan rekomendasi, serta kesimpulan. Mungkin untuk lebih lengkapnya, saya berikan ke teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk latar belakangnya dari PT Sepatu Bata Indonesia sendiri, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang berdiri sejak tahun 1931 di Indonesia dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri alas kaki di Indonesia. Perusahaan ini terkenal dengan produk sepatu yang berkualitas tinggi dan juga tahan lama, serta memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. PT Bata Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Bata Shoe Organization yang didirikan oleh Thomas Bata di Zlín, Republik Ceko pada tahun 1894. Perusahaan PT Sepatu Bata menempati posisi yang sangat penting dalam industri alas kaki di Indonesia, di antaranya kualitas produk yang baik dan juga tahan lama. Kemudian eh, perusahaan ini juga mencakup berbagai jenis alas kaki, mulai dari sepatu sekolah, sepatu olahraga, sepatu formal, dan juga sepatu kasual. Lalu berikutnya tujuan dari dibuatnya esai ini dari yang dialami oleh PT Sepatu Bata Tbk ini merupakan sebuah peristiwa yang menarik untuk dianalisis dari berbagai sudut pandang bisnisnya. Dalam esai ini bertujuan untuk mengevaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja perusahaan, strategi bisnis yang diharapkan, serta dampak yang ditimbulkan oleh kemunduran dari perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama, melalui analisis kinerja keuangan dan operasional dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian identifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan kemunduran perusahaan. Yang kedua, yaitu dengan mengevaluasi strategi bisnis yang berusaha untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat dan perubahan tren industri sepatu. Selain itu, terdapat dampak kebangkrutan terhadap berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, tidak hanya bertujuan untuk memahami kegagalan dari PT Sepatu Tbk ini, tetapi juga untuk menyediakan wawasan yang berharga bagi perusahaan lain dalam mengelola krisis dan merancang strategi bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kemudian metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi nilai variabel independen tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain dengan menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian dalam pengumpulan data melalui dua metode diantaranya, yaitu yang pertama penelitian kepustakaan adalah metode yang melibatkan cara membaca dan studi buku ilmiah, jurnal publikasi karya tulis, artikel, serta data teoritis lainnya. Dan yang kedua, penelitian lapangan, yaitu melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan pengamatan terhadap kondisi nyata. Selain itu, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang terkumpul tanpa melakukan generalisasi. Kemudian untuk profil perusahaannya secara singkat, PT Bata Indonesia adalah bagian dari Bata Shoe Organization, perusahaan internasional yang didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas Bata di Zlín, Republik Ceko. Perusahaan ini bergerak pada awalnya di bidang pembuatan sepatu dengan model yang inovatif untuk masa itu, seperti produksi massal dan penggunaan material baru. Di Indonesia, PT Bata didirikan tahun 1931 dengan nama NV Handel Matsapits and Nationale Sovanbrick
Furven, firma Tegelberg Co. Bata menjadi perusahaan yang sukses di Indonesia dengan membuka banyak pabrik dan toko retail yang menjual sepatu dan barang-barang kulit lainnya. Namun pada tahun 1990-an mulai mengalami kesulitan karena berbagai faktor, termasuk perubahan gaya hidup konsumen, persaingan dari merek sepatu internasional lainnya, dan permasalahan manajemen internal. Ini mengarah pada penurunan penjualan dan kesulitan keuangan yang memburuk. Pada tahun 2008, PT Bata mengajukan kepailitan. Proses kebangkrutan ini terjadi setelah upaya restrukturisasi dan pengurangan karyawan tidak berhasil memulihkan kinerja perusahaan. Sebagai akibatnya, banyak toko ditutup dan produksi pabrik di beberapa pabrik dihentikan. Meskipun demikian, Bata masih beroperasi di berbagai negara lainnya di dunia. Meskipun skala dan strategi bisnisnya telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun-tahun kejayaannya dulu. Kemudian, Jadi, adapun visi dan misi dari PT Sepatu Bata Tbk sendiri adalah sebagai berikut. Visi yaitu menguatkan posisi sebagai pemimpin bisnis bidang alas kaki di Indonesia dan dalam jangka panjang maupun pendek yang dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk misinya, berhasil menjadi organisasi bisnis alas kaki di dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan juga paham kondisi pasar. Berikutnya ada struktur organisasi dari PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama ada Presiden Director yang bertugas dalam menentukan jalannya perusahaan, kemudian Export and CIC Director yang bertugas dalam hal persiapan administrasi ekspor, legalitas, maupun perencanaan ekspor sesuai dengan permintaan pasar di luar negeri. Kemudian Export Manager yang bertugas dalam memonitoring dan mengevaluasi jalannya pengiriman barang. Kemudian Chief Designer yang bertanggung jawab dalam memantau aspek-aspek desain dan inovasi produk atau layanan perusahaan. Kemudian Brand Trading Manager yang bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian Real Estate Manager yang bertugas dalam penyediaan administrasi sewa dan kepastian akan lancarnya hubungan antara pemilik dan penyewa. Lalu ada Sales Manager yang bertugas untuk mengunjungi toko individu perusahaan, meninjau kinerja dan operasi masing-masing toko. Kemudian Sales Operational Manager yang bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas penjualan. Kemudian ada District Sales Manager, Advertising Manager, Renovation Manager, Human Resource Department, Payroll Manager, Personnel Manager, Finance Director, Finance Controller, Accounting Manager, Tax Manager, Management Information System, Internal Audit, dan masih banyak lagi yang terdapat dalam bagian tersebut. Kemudian analisis pastel dari perusahaan sepatu Bata. Yang pertama faktor politik, dampak pada pasarnya ada kebijakan pemerintah di mana peraturan ini mengenai perdagangan, ekspor, impor, dan tarif pajak dapat mempengaruhi produksi dan juga harga jual sepatu. Kemudian ada stabilitas politik, di mana stabilitas politik di Indonesia memastikan kelancaran operasional bisnis, ketidakstabilan dapat mengganggu distribusi dan rantai pasokan. Kemudian dampak pada penetapan harga, ada tarif dan juga pajak, kebijakan pajak dan tarif impor bahan baku akan mempengaruhi biaya produksi, dan pada akhirnya harga jual produk. Ada dampak pada promosi, regulasi iklan, di mana undang-undang terkait iklan dan promosi produk akan mempengaruhi strategi pemasaran produk PT Sepatu Bata Tbk, dan juga ada dampak pada distribusi, di mana kebijakan logistik dan transformasi mengenai transformasi dan logistik dapat mempengaruhi efisiensi distribusi produk Bata. Kemudian untuk faktor ekonominya, dampak pada pasar ada kondisi ekonomi makro, di mana inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan juga permintaan produk sepatu. Ada kurs valuta asing, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan juga harga jual produk.
Kemudian dampak pada penetapan harganya ada daya beli konsumen, di mana penetapan harga, mohon maaf, penetapan harus mempertimbangkan daya beli masyarakat untuk memastikan produk tetap terjangkau. Kemudian ada biaya produksi, kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga produk. Untuk dampak pada promosi, ada anggaran promosi di mana kondisi ekonomi mempengaruhi anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Dampak pada distribusi ada biaya logistik, di mana biaya transportasi dan distribusi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, termasuk harga bahan bakar dan tarif logistik. Untuk faktor sosialnya, dampak pada pasar ada perubahan gaya hidup, di mana tren mode dan perubahan gaya hidup mempengaruhi preferensi konsumen terhadap jenis dan model produk sepatu. Kemudian ada demografi, di mana pertumbuhan dan populasi perubahan demografis, yaitu usia dan juga pendapatan menentukan segmen pasar yang dominan. Untuk dampak pada penetapan harga, ada kesenjangan pendapatan, di mana perbedaan tingkat pendapatan mempengaruhi strategi penetapan harga untuk berbagai segmen konsumen. Dampak pada promosinya ada media sosial, di mana penggunaan media sosial untuk promosi menjadi lebih penting karena perubahan perilaku konsumen dan dalam mengasumsikan informasi. Dampak pada distribusi, ada preferensi belanja di mana kenaikan belanja online mempengaruhi strategi distribusi dengan lebih fokus pada platform e-commerce. Untuk faktor teknologinya, terdapat dampak pada pasar di mana inovasi produk, teknologi baru dalam produksi sepatu dapat menciptakan produk dengan kualitas lebih baik dan desain inovatif yang menarik konsumen. Untuk dampak pada penetapan harga, ada efisiensi produksi, di mana teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan memungkinkan harga yang lebih kompetitif. Dampak pada promosi, ada digital marketing, di mana teknologi digital memungkinkan promosi yang lebih efektif dan terarah melalui media online dan platform e-commerce. Dampak pada distribusinya ada automasi dan juga logistik, di mana teknologi dalam logistik dan manajemen rantai pasokan meningkatkan efisiensi distribusi dan pengiriman produk. Untuk faktor lingkungannya ada dampak pada pasar, di mana terdapat kepedulian lingkungan, kesadaran akan isu lingkungan mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Untuk dampak pada penetapan harganya ada biaya keberlanjutan, dampak pada promosi ada green marketing, dampak pada distribusi ada logistik hijau. Kemudian untuk faktor yang terakhir ada faktor legal di mana pada dampak pasarnya ada regulasi industri, kemudian dampak pada penetapan harga ada hukum persaingan usaha, dampak pada promosi ada peraturan iklan, dan juga dampak pada distribusinya terdapat regulasi distribusi. Kemudian terdapat analisis SWOT pada PT Sepatu Bata TBK. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Sepatu bata memiliki merek yang sudah dikenal luas di Indonesia. Kemudian perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas termasuk toko-toko fisik di berbagai kota besar. Lalu yang ketiga, produk yang ditawarkan beragam mulai dari sepatu formal hingga kasual untuk berbagai segmen pasar. Yang keempat, sepatu bata dikenal dengan kualitas produk yang cukup baik dan dapat menjadi nilai tambah di mata konsumen. Kemudian analisis kelemahannya yaitu keterlambatan dalam beradaptasi dengan tren mode dan inovasi produk dapat membuat perusahaan tertinggal dari pesaing. Kemudian struktur manajemen yang tidak efisien dan kurang responsif terhadap perubahan pasar yang membuat penghambatan pada pertumbuhan PT Sepatu Bata. Kemudian terlalu bergantung pada pasar lokal tanpa ekspansi yang signifikan ke pasar internasional. Lalu yang keempat, kurangnya kehadiran online, di mana di era digital ini kehadiran online membuat pasar menjadi lebih optimal dan dapat membuat perusahaan kalah saing dengan pesaing yang lebih adaptif secara digital. Kemudian untuk peluang, yang pertama adanya peningkatan tren belanja online memberikan peluang untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce. Yang kedua,
Meningkatnya permintaan terhadap produk fashion dapat menjadi peluang jika perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tren baru. Lalu, peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan permintaan terhadap produk sepatu berkualitas. Yang keempat, kesempatan untuk mengekspansi pasar ke luar negeri atau memperluas pangsa pasar domestik dengan membuka banyaknya outlet. Lalu untuk ancamannya, yang pertama itu persaingan yang ketat dari produsen sepatu lain, baik dari merek lokal maupun internasional. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen yang cepat terhadap model dan merek sepatu yang menjadi ancaman apabila perusahaan tidak bisa mengikuti tren. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi atau resesi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi penjualan. Yang keempat, kenaikan biaya bahan baku dan produksi dapat menekan margin kekuatan perusahaan jika tidak diimbangi dengan efisiensi operasional. Kemudian analisis industri dengan menggunakan teori Porter's Five Forces. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Pada PT Bata Tbk menghadapi ancaman dari pendatang baru yang dapat masuk ke pasar sepatu dengan modal yang memadai dan strategi pemasaran yang inovatif. Yang kedua ada ancaman produk atau jasa pengganti. Produk pengganti yang dapat dipilih konsumen meliputi sandal, sepatu merek lokal atau produk impor. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli memiliki kekuatan mempengaruhi harga dan kualitas karena banyaknya pilihan merek sepatu yang tersedia di pasar. Mereka mencari penawaran terbaik dengan mempertimbangkan harga dan kualitas. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, PT Bata dapat menggunakan strategi branding yang kuat dan memastikan penawaran produknya konsisten dalam hal kualitas. Kemudian yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok. PT Bata bergantung pada pemasok bahan baku seperti kulit, karet, dan tekstil. Jika pemasok memiliki sedikit pesaing, mereka dapat menaikkan harga bahan baku. Untuk mengurangi tawar-menawar pemasok, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang, merundingkan kontrak yang menguntungkan, dan mencari alternatif pemasok. Kemudian yang kelima, ada persaingan dalam industri sejenis. Industri sepatu sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional seperti Nike, Adidas, dan merek lokal lainnya. Untuk mempertahankan keunggulannya, PT Bata menggunakan strategi diferensiasi melalui inovasi produk, menjaga kualitas yang konsisten, menawarkan harga yang kompetitif, dan melaksanakan kampanye pemasaran yang efektif. Selanjutnya strategi bisnis, strategi pemasaran. Di sini ada segmentasi pasar. Dari segi demografi umurnya ini menargetkan anak-anak, remaja, dewasa, muda, dan orang dewasa. Jenis kelaminnya untuk pria dan wanita dengan pendapatan menyediakan berbagai segmen harga untuk menjangkau konsumen dari berbagai lapisan ekonomi. Dari segi geografis, fokus pada kota-kota besar dengan potensi pasar yang tinggi serta area suburban yang sedang berkembang, memperluas ke daerah-daerah yang memiliki permintaan tinggi untuk produk sepatu berkualitas. Dari segi psikografis, dengan gaya hidup, menargetkan konsumen yang aktif, modis, dan mementingkan kenyamanan. Dengan kepribadian, konsumen yang menginginkan sepatu berkualitas tinggi dengan desain menarik. Dari segi perilaku, konsumen yang sering membeli sepatu untuk keperluan fashion, olahraga, atau kebutuhan profesional. Loyalitas merek menargetkan pelanggan setia serta menarik pelanggan baru melalui program loyalitas. Dari segi penetapan harga yang kompetitif membandingkan harga dengan pesaing utama dan menetapkan harga yang kompetitif untuk produk yang sebanding. Skimming pricing. Untuk produk baru dan inovatif, menetapkan harga awal yang tinggi, lalu menurunkan seiring waktu. Penetapan harga berdasarkan nilai, yaitu menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari konsumen terhadap kualitas dan desain sepatu. Dan diskon serta promosi harga, memberikan diskon pada musim tertentu atau saat ada perayaan tertentu untuk menarik lebih banyak pembeli. Untuk promosi sendiri menggunakan iklan,
dengan media cetak, televisi, radio, dan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, lalu menggunakan influencer dan selebriti untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek. Lalu menggunakan sosial media, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk baru, penawaran spesial, dan kampanye branding. Lalu event dan sponsorship, menjadi sponsor untuk acara olahraga, fashion show, atau event-event komunitas, dan mengadakan event peluncuran produk dan pameran sepatu untuk menarik perhatian media dan konsumen. Selanjutnya ada promosi di toko, yaitu display yang menarik di toko, penawaran bundling, dan program loyalitas untuk meningkatkan pembelian di tempat. Distribusi dengan saluran distribusi yaitu langsung melalui toko-toko fisik Bata yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Lalu ada e-commerce menjual produk melalui situs web resmi dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Lalu penjualan grosir menjual produk dalam jumlah besar ke distributor atau pengecer lain yang kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir. Selanjutnya franchise yaitu mengembangkan jaringan toko melalui sistem franchise untuk memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir ada logistik dan manajemen rantai pasok, memastikan rantai pasok yang efisien untuk menjaga stok dan memenuhi permintaan konsumen dengan cepat, menggunakan teknologi untuk mengelola inventaris dan distribusi secara efektif. Kemudian strategi produksi. Yang pertama strategi produksi dan operasi, di mana strategi produksi dan operasi dari PT Sepatu Bata Tbk ini berfokus pada efisiensi, kualitas, dan juga inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar Indonesia. Adapun beberapa elemen kunci dari strategi ini ada pabrik dan juga fasilitas produksi, di mana PT Sepatu Batam memiliki pabrik yang terletak di daerah dengan akses mudah ke bahan baku dan jalur distribusi. Lokasi ini memungkinkan efisiensi dalam transportasi dan logistik. Kemudian penggunaan teknologi produksi modern dalam proses produksi untuk memastikan efisiensi dan kualitas tinggi. Kemudian untuk proses produksinya menggunakan lean manufacturing, implementasi prinsip lean manufacturing untuk mengurangi limbah, kemudian meningkatkan efisiensi, dan juga mengoptimalkan proses produksi. Kemudian inovasi produk, fokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan desain baru, dan juga meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, rantai pasokan, di mana rantai pasokan PT Sepatu Bata Tbk melibatkan berbagai tahap melalui dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi ke konsumen. Strategi manajemen rantai pasokan meliputi yang pertama pengadaan bahan baku yang terdiri dari sumber lokal dan internasional. PT Sepatu Bata mengimpor bahan baku berkualitas tinggi dari pemasok internasional sambil juga memanfaatkan sumber lokal. Kemudian hubungan dengan pemasok, PT Sepatu Bata mengimpor bahan baku berkualitas tinggi dari pemasok internasional dan juga memanfaatkan sumber dari lokal. Kemudian untuk logistik dan juga distribusi, dari pusat distribusi memiliki pusat distribusi yang efisien untuk menyimpan dan mengirim produk ke berbagai toko retail dan juga pelanggan e-commerce. Kemudian transportasi efisien menggunakan sistem transformasi yang terintegrasi untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan biaya logistik yang optimal. Untuk manajemen persediaan menggunakan just in time atau JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan juga meningkatkan aliran barang melalui rantai pasokan. Kemudian ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, penggunaan sistem ERP untuk memantau dan mengelola persediaan secara real time, kemudian meningkatkan visibilitas dan juga kontrol atas seluruh rantai pasokan. Yang ketiga, manajemen kualitas. Dilihat dari beberapa aspek manajemen kualitas meliputi kontrol kualitas, di mana pemeriksaan bahan baku yang ketat terhadap bahan baku yang masuk untuk memastikan hanya bahan berkualitas yang digunakan dalam produksi. Untuk proses inspeksi dilakukan pada setiap tahap produksi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas sejak dini. Kemudian sertifikasi dan standar. Untuk sertifikasi kualitas, memiliki sertifikasi internasional seperti ISO 9001 yang menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas tinggi, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, memastikan produk mematuhi semua regulasi lokal dan juga internasional terkait kualitas dan keselamatan.
Yang selanjutnya peningkatan berlanjutan. Ada feedback pelanggan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada juga pelatihan karyawan, di mana memberikan pelatihan rutin kepada karyawannya untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk. Kemudian inovasi dan R&D PT Bata terus berkomitmen pada inovasi dan penelitian pengembangan untuk mempertahankan posisinya di pasar sepatu yang kompetitif. Perusahaan ini secara konsisten mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren mode dan kebutuhan konsumen dengan fokus pada kualitas, kenyamanan, dan gaya. Mereka juga menginvestasikan sumber daya dalam teknologi produksi yang terkini untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Selain itu, PT Bata terus mencari bahan baku baru yang lebih ramah lingkungan dan nyaman, serta melakukan inovasi dalam desain dan fungsionalitas sepatu. Kolaborasi dengan institusi penelitian dan ahli di berbagai bidang yang menjadi bagian penting dari strategi inovasi PT Bata. Melalui pendekatan ini, PT Bata terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri sepatu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Berikutnya ada kinerja dari perusahaan. Yang pertama ada kinerja keuangan. Dari segi pendapatan, tahun 2023 Bata memiliki pendapatan yang berasal dari penjualan sebesar 609,6 miliar yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 643,5 miliar, yang dalam artian turun sebesar 5,25%. Dari segi keuntungan, Bata memperoleh laba bruto tahun 2023 sebesar 229,1 miliar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 260 miliar. Oke, mungkin lanjut. Dan untuk pertumbuhan finansialnya, Bata mengalami pertumbuhan finansial yang cenderung menurun setiap tahunnya apabila diukur dari beberapa aspek seperti pendapatan, net income, serta jumlah aset. Pada tahun 2023, Bata mengalami penurunan pendapatan 5,2% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2023, Bata juga mengalami penurunan jumlah aset sebesar 585,7 miliar, yaitu menurun 19% dibandingkan tahun 2022. Jumlah aset lancar tercatat sebesar 346,3 miliar, yaitu menurun 6% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jumlah aset tidak lancar sebesar 239,4 miliar, yang menurun 33% dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya, kinerja non-keuangan dari segi kepuasan pelanggan, mereka telah melakukan penelitian untuk meningkatkan kepuasan retailer dan konsumen dengan mengevaluasi kualitas dan produktivitas proses logistik pada PT Sepatu Bata Tbk. Mereka juga telah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai kebutuhan dan gaya hidup generasi milenial, serta melakukan promosi melalui iklan cetak dan dipasang di toko-toko Bata. Dari segi reputasi merek, mereka telah membuka toko-toko baru dan melakukan renovasi toko-toko lama dengan konsep Red Label untuk meningkatkan penjualan dan reputasi merek. Mereka juga telah meningkatkan reputasi merek dengan melakukan inovasi dan strategi promosi untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dari segi tanggung jawab sosial perusahaan, mereka juga telah meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap dalam upaya mendapatkan penerimaan dan pengakuan atas tindakan perusahaan tersebut. Ada tantangan dan masalah. Tantangan dari internal sendiri menyangkut beberapa tantangan, yaitu manajemen biaya yang efektif. Biaya produksi sepatu dan barang-barang kulit terus meningkat, termasuk biaya bahan baku dan operasional. PT Bata perlu mengelola biaya ini dengan efisien untuk menjaga profitabilitas dan kompetitivitasnya
di pasar. Yang kedua, efisiensi operasional. Efisiensi dalam manajemen rantai pasok dan pengendalian kualitas produk sangat penting. Bata perlu memastikan proses operasionalnya berjalan lancar dan berkualitas tinggi untuk memenuhi standar pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada manajemen SDM. Rekrutmen, retensi, dan pengembangan karyawan merupakan tantangan penting. Bata harus mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas serta mengembangkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang keempat ada adaptasi teknologi dan inovasi. Perubahan teknologi dan inovasi di industri sepatu bertambah besar. PT Bata perlu terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsinya dalam proses produksi dan manajemen untuk tetap relevan dan efisien. Berikutnya merupakan tantangan eksternal, ada perubahan regulasi, perubahan yang semakin ketat mengenai limbah industri, emisi karbon, dan penggunaan bahan kimia dalam produksi dapat menambah biaya kepatuhan dan memerlukan investasi tambahan dalam teknologi ramah lingkungan. Lalu ada perubahan dalam tarif impor dan ekspor. Selanjutnya ada persaingan pasar, persaingan dari merek-merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa dengan harga atau kualitas yang berbeda dapat mengurangi pangsa pasar dan menekan margin keuntungan. Lalu ada taktik pemasaran agresif dari kompetitor. Selanjutnya, kondisi ekonomi global. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya bahan baku yang diimpor dan harga jual produk di pasar internasional. Lalu ada kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan konsumen lebih memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada resesi ekonomi global atau regional dapat mengurangi daya beli konsumen, menurunkan permintaan produk, dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Kemudian untuk solusi jangka pendek, yang pertama yaitu revitalisasi pemasaran dengan kampanye pemasaran digital, yaitu mengintensifkan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan kehadiran online yang menarik konsumen baru melalui media sosial, SEO, dan iklan digital, lalu promosi dan diskon. Yang kedua yaitu optimalisasi saluran e-commerce dengan melakukan kerjasama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, lalu meningkatkan website perusahaan untuk melakukan penjualan online dengan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan proses pembelian yang lebih mudah. Yang ketiga, perbaikan manajemen inventaris dengan melakukan analisis mendalam terhadap stok yang ada dan permintaan pasar untuk mengurangi biaya inventaris yang tidak terjual. Lalu, menetapkan sistem JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, mengembangkan produk yang cepat dengan peluncuran produk baru, koleksi kolaborasi. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan dengan pelatihan karyawan, layanan pelanggan online. Yang keenam, efisiensi biaya operasional dengan penghematan biaya dan negosiasi dengan pemasok. Yang ketujuh, rebranding dengan melakukan rebranding yang lebih modern dan sesuai dengan preferensi konsumen muda, dan peningkatan visualisasi merchandising dengan tampilan toko fisik dan online agar lebih menarik dan mencerminkan citra merek yang diinginkan. Kemudian ada solusi jangka panjang. PT Bata Indonesia dapat mengambil solusi jangka panjang untuk memperkuat posisinya di pasar sepatu Indonesia dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, mendorong inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan tren konsumen yang berkembang, mencakup pengembangan sepatu yang lebih ramah lingkungan, menggunakan bahan baku daur ulang, atau mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan kenyamanan. Kemudian yang kedua,
memperluas jaringan distribusi untuk mencakup jangkauan yang lebih luas di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang keempat, melakukan diversifikasi produk untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lain dalam industri sepatu yang mencakup kolaborasi dalam R&D, pemasaran bersama, atau pengembangan produk bersama. Lalu ada kesimpulannya, ringkasan PT Bata Indonesia merupakan bagian dari PT Swiss Organization yang didirikan tahun 1931 dan menjadi pemain utama dalam industri alas kaki di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan produk sepatu berkualitas tinggi dan tahan lama serta memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. ESA ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja PT Sepatu Bata, strategi bisnis diterapkan, dampak kebangkrutan, analisis mencakup kinerja keuangan dan operasional, identifikasi faktor-faktor utama penyebab kemunduran perusahaan, evaluasi strategi bisnis, serta dampak kebangkrutan terhadap pemangku kepentingan. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini melibatkan evaluasi kinerja keuangan, operasional perusahaan, serta penilaian efektivitas strategi bisnis yang diterapkan. PT Bata Indonesia merupakan bagian Bata Sus yang didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas Bata di Republik Ceko. Di Indonesia, Bata mulai beroperasi pada tahun 1931, namun pada tahun 1990-an perusahaan ini mengalami kesulitan yang mengarah pada kebangkrutan pada tahun 2008. Analisis lingkungan bisnis menunjukkan bahwa PT Bata menghadapi tantangan dalam manajemen biaya, efisiensi operasional, dan adaptasi teknologi serta inovasi. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan PT Bata termasuk reputasi merek yang kuat, produk berkualitas tinggi, dan lain-lain. Sebagai solusi dan rekomendasi dalam jangka pendek, PT Bata dapat melakukan revitalisasi pemasaran, optimalisasi saluran e-commerce, dan perbaikan manajemen inventaris. Sedangkan untuk jangka panjang, perusahaan perlu fokus pada pengembangan inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, dan adaptasi teknologi terbaru. Dengan strategi ini, PT Bata diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan meraih kesuksesan. Pandangan masa depan, PT Bata Indonesia memiliki potensi untuk tetap tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Namun agak sulit karena harus siap menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti ekspansi pasar dan strategi digital. Dengan tren belanja online yang terus meningkat, perusahaan diperkirakan akan menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi e-commerce dan pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, pengaruh ekonomi dan stabilitas produk. Ada beberapa faktor resiko seperti kebijakan suku bunga global, tensi geopolitik, dan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada inovasi produk dan fokus lokal. Dengan adanya fasilitas produksi internasional yang memungkinkan respon cepat terhadap permintaan lokal, Bata diharapkan dapat terus menghadirkan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen Indonesia. Yang terakhir, kebijakan sosial dan pengembangan karyawan. Tren ke depan juga menunjukkan perusahaan akan lebih memperhatikan pengalaman karyawan dan otomatisasi proses dengan kecerdasan buatan atau AI. Ini termasuk memberikan manfaat lebih bagi karyawan, mengurangi jam rapat, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti.